Perkenalkan, nama saya Niko Mawina Damayanti, NIM 18150910003. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai wireless commerce atau biasa disebut dengan mobile commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce memberikan dampak yang besar pada lingkungan bisnis global, teknologi dan aplikasi yang lebih fokus pada komputasi seluler atau web nirkabel. Mobile commerce atau m-commerce adalah sistem perdagangan elektronik atau e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain sebagainya. Mobile commerce bisa ditransaksikan melalui internet, jaringan komunikasi pribadi, kartu pintar, dan infrastruktur lainnya. Mobile commerce sendiri membuka peluang untuk memberikan layanan baru bagi konsumen yang telah ada dan untuk menarik konsumen yang baru datang. Salah satu permasalahan pada communication infrastruktur teknologi, yang pertama, internet nirkabel memiliki kebutuhan yang terbilang kompleks. Salah satu masalah penggunaan perangkat nirkabel yaitu terbatasnya bandwidth, yang mengharuskan organisasi untuk memikirkan kembali bagaimana pengguna berinteraksi melalui perangkat nirkabel dengan sistem informasi yang ada. Global Mobile Commerce merupakan salah satu permasalahan yang membahas mengenai perbedaan dalam adopsi teknologi dan aplikasi nirkabel yang berada di berbagai wilayah di dunia. Salah satu isu penting saat ini adalah kurangnya standarisasi di seluruh dunia, bahkan satu negara pun memiliki standar ponsel yang berbeda-beda. Inisiatif global untuk standar universal akan mendorong pertumbuhan m-commerce yang lebih besar dan lebih maju. Jepang merupakan negara pertama yang menerapkan teknologi 3G, kemudian diikuti oleh Eropa dan Amerika Serikat. Nah, lambatnya Amerika Serikat didasari bahwa Amerika Serikat belum memiliki permintaan yang sama untuk meningkatkan kapasitas seluler seperti Eropa dan Jepang. Nah, lebih sedikit orang yang berada di Amerika Serikat yang menggunakan perangkat nirkabel daripada orang yang tinggal di Asia maupun Eropa. Dan pengguna Amerika Serikat saat ini menunjukkan tingkat penggunaan yang lebih rendah daripada orang yang berada di Asia maupun orang yang berada di Eropa. Permasalahan lainnya yang terjadi pada wireless technology, yang pertama kurang kompatibilitas antara standar yang berbeda di lingkungan komunikasi yang mencoba untuk melakukan interaksi. Yang kedua, interferensi antara sinyal yang berbeda dari standar yang berbeda. Yang ketiga, security of wireless information atau keamanan informasi dari nirkabel. Teknologi dari m-commerce atau mobile commerce dimulai pada tahun 1979 sampai 1992, yang merupakan teknologi berbasis analog. Selanjutnya, generasi kedua dari teknologi wireless digital, pada perkembangannya 2G berbasis teknologi radio digital dan memfasilitasi 3G, teknologi wireless digital generasi ketiga, yang mendukung banyak jenis media seperti video klip, dimulai pada tahun 2001 di negara Jepang dan menjangkau negara Eropa pada tahun 2002. Diharapkan 3G dapat menjangkau US atau Amerika Serikat pada tahun 2003. 4G merupakan generasi yang diharapkan ada setelah adanya generasi ketiga atau 3G, yang mana akan menghasilkan tampilan multimedia yang lebih cepat dan diperkirakan ada pada tahun 2006 sampai 2010. Wireless economy memiliki 4 layer di dalamnya. Yang pertama yaitu wireless infrastructure, yang kedua application, yang ketiga intermediaries, dan yang keempat online transaction. Adapun karakteristik dari wireless atau nirkabel, yang pertama yaitu bersifat fleksibel atau bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, perangkat membawa identitas pengguna. Yang ketiga, penggunaan perangkat yang mudah digunakan dalam waktu singkat dan tersedia dalam waktu yang singkat. Yang keempat, karakteristik bersifat location aware atau mudah untuk melacak di mana pengguna secara fisik berada selama perangkat yang digunakan masih aktif. Dalam pemanfaatannya, wireless technology memiliki beberapa kendala. Yang pertama, interface pengguna perangkat nirkabel sangat terbatas dan tidak dapat menampilkan konten yang kaya akan informasi dengan cara yang berguna. Yang kedua, membatasi user dalam pemrosesan data dan menyimpan informasi dan data. Yang ketiga, ada bandwidth over the air atau membatasi penggunaan teknologi nirkabel untuk interaksi dan pertukaran informasi
yang berbasis teks dan kurang intensif. Terdapat 4 faktor yang menjadikan teknologi nirkabel menjadi salah satu teknologi yang ideal untuk penerapan Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menyediakan konten dari layanan yang benar-benar dipersonalisasi dengan melacak identitas pribadi dari pengguna. Yang kedua, kemampuan untuk melacak konsumen di seluruh media dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk menyediakan konten dan layanan pada saat dibutuhkan. Dan yang keempat, kemampuan untuk menyediakan konten dengan karakteristik yang sangat menarik. Dalam pemodelan bisnis, teknologi nirkabel dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada B2C atau business to customer. Dalam konteks B2C, nirkabel dapat dimanfaatkan untuk menyediakan dukungan titik pembelian untuk pembeli barang di lingkungan fisik B&M. Contohnya seperti pengambilan informasi produk seperti harga, peringkat kualitas alternatif dari pesaing yang berbeda, penggunaan informasi produk, serta anggaran dan informasi pembayaran. Yang kedua yaitu melakukan pembelian lelang karena penggunaan nirkabel dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja atau terbilang fleksibel. Dalam konteks B2B atau business to business, teknologi nirkabel dapat dimanfaatkan untuk pemasaran layanan melalui nirkabel, mulai dari permainan interaktif, perjudian, pemesanan dan tiket untuk perjalanan, hotel dan acara, perbankan dan perdagangan saham, serta untuk tujuan penelitian, e-promosi atau pemasaran. Ketika e-commerce dilakukan dalam lingkup nirkabel, seperti dengan menggunakan telepon seluler untuk mengakses internet dan berbelanja, maka hal ini disebut dengan m-commerce atau mobile commerce. Nah, adapun pemasaran dalam lingkup nirkabel, yang pertama yaitu search versus companionship, yang kedua information at the point of sales, yang ketiga continued interactivity, yang keempat feedback at the point of usage, yang kelima marketing research implication, yang keenam customer service and personalization implication. Yang pertama yaitu search versus companionship, di mana saat menggunakan perangkat nirkabel untuk melakukan pembelian, tingkat pertimbangan konsumen cenderung jauh lebih kecil daripada saat melakukan pembelian serupa secara langsung. Hal ini tentunya menguntungkan bagi organisasi yang melek terhadap teknologi informasi. Organisasi yang memiliki tingkat kehadiran yang signifikan terhadap perkembangan dan memberikan pengalaman pelanggan yang baik, layanan, dan merek akan mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan. Contohnya yaitu Amazon.com. Amazon.com menyediakan kemampuan untuk mencari dan memesan buku menggunakan perangkat nirkabel. Nah, hal ini tentunya mempersingkat waktu yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mencari buku secara langsung ke toko. Selain itu, proses transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja atau terbilang fleksibel. Yang kedua yaitu information at the point of sales, di mana keunggulan utama teknologi nirkabel yaitu menyediakan informasi terkait produk, harga, dan informasi relevan lainnya di titik penjualan. Memiliki karakteristik yang location aware, memungkinkan teknologi ini memberikan informasi yang efektif dan efisien serta available atau selalu tersedia saat dibutuhkan. Adapun dua sub dari information at the point of sales, yang pertama impulse purchase behaviors, di mana ketersediaan dan aksesibilitas memainkan peran penting dalam membentuk perilaku impuls konsumen. Yang kedua, impact of price comparison, di mana dengan meningkatnya penggunaan perdagangan nirkabel, konsumen lebih mudah untuk membandingkan produk, harga, serta detail dari kualitas yang diinginkan. Yang ketiga yaitu continued interactivity. Pada bagian ketiga membahas mengenai perbedaan utama antara perdagangan internet dan perdagangan nirkabel. Dengan adanya perdagangan nirkabel, konsumen dapat melanjutkan interaksi mereka dengan aspek di luar dari aktivitas komersial. Misalkan untuk mencari informasi, bertukar data, serta melakukan transaksi bisnis. Yang keempat yaitu feedback at the point of usage, di mana perangkat nirkabel dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen pada titik kebutuhan mereka. Selain itu, perangkat nirkabel juga dapat digunakan dengan baik untuk mendapatkan feedback maupun umpan balik dari konsumen pada proses penggunaan ataupun pembelian produk maupun layanan. Feedback dapat digunakan sebagai riset atau analisis bagi peningkatan layanan suatu perusahaan.
Yang kelima yaitu marketing research. Market research adalah suatu proses untuk mengevaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru melalui sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan konsumen potensial. Nah, tujuan dari market research ini untuk mempelajari dan mengetahui pasar yang terkait dengan produk atau layanan tertentu untuk memutuskan bagaimana audiens atau konsumen akan bereaksi terhadap suatu produk ataupun layanan. Nah, penggunaan teknologi nirkabel dapat menghasilkan teknik riset pemasaran yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang jauh lebih rendah. Adapun manfaat dari penggunaan teknologi nirkabel atau wireless commerce yaitu yang pertama memungkinkan transaksi yang efisien, yang kedua dapat digunakan untuk promosi dan harga yang dinamis, yang ketiga digunakan untuk melacak pergerakan konsumen saat mereka sedang melakukan transaksi atau berbelanja, yang keempat menyediakan layanan yang dipersonalisasi atau ID konsumen tersedia dari perangkat nirkabel, yang kelima melakukan survei tempat di depan produk yang disimpan saat konsumen berinteraksi dengan produk dan membuat keputusan pembelian, dan yang keenam dapat mengukur dan meningkatkan keefektifan promosi lintas kategori.